Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali teman-teman semuanya dalam pembahasan video pembelajaran matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, jadi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel ini nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas, termasuk juga ini nanti ada penekanan-penekanan tertentu. Nah, jadi langsung saja kita masuk kepada penekanannya. Yang pertama, seperti sesuai judulnya, yaitu pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan sendiri sebetulnya adalah kalimat terbuka yang menggunakan sebuah tanda. Nah, tandanya ada 4 ya. Jadi kalimat terbukanya itu bisa ditandai dengan salah satu dari lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Jadi nanti keempat tanda ini akan digunakan salah satunya dalam pertidaksamaan. Nah, otomatis pertidaksamaan sendiri merupakan lawan dari persamaan. Kemudian tadi ada kata-kata bilangan rasional. Jadi pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, rasional saya kerucutkan kepada bilangan rasional. Nah, jadi pengambilan dari bilangan rasional. Jadi bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan yang dapat dinyatakan dengan pecahan ini. Ya, dengan A dan B dia bilangan bulat, dan B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, nanti pada pertidaksamaan rasional maupun irasional nanti fokusnya bisa jadi adalah suatu fungsi, yaitu f(x) per gx, di mana gx-nya ya dia tidak boleh 0. Nah, otomatis kan penyebutnya tidak boleh 0. Karena apa? Kalau pecahan ya penyebutnya 0, artinya nanti tidak terdefinisi. Nah, itu sehingga syaratnya ini atau domainnya tidak, penyebutnya tidak boleh 0. Kemudian selanjutnya adalah irasional. Nah, irasional itu nanti saya ambil atau saya nisbatkan ya istilahnya kepada bilangan irasional, yaitu sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A per B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh 0, namun dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah, seperti contohnya akar 2. Akar 2 itu adalah 1,41421 sekian. Nah, ini tidak berulang. Beda dengan kalau misalkan saya ambil 1/3. 1/3 kan seperti ini. Dia adalah 0,333. Dia 3 berulang terus. Nah, akar 2 tidak. Begitu juga bilangan E atau Euler ya. Tulisannya Euler, bacanya Euler gitu kan. Ini ada bilangan pi, yaitu 3,141519 dan seterusnya. Nah, pi itu sebenarnya bukan 22/7 ya, tapi didekati atau hampir 22/7. Nah, kemudian ada satu terakhir yaitu variabel atau berubah. Ya, seperti judulnya pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, yaitu berubah, yaitu lambang atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Atau variabel itu biasanya kalau kalian menyebutnya secara umum adalah X, Y, kemudian A, B, alfa, beta. Nah, itu variabel. Saya kira parameter ini sudah kalian baca atau sudah kalian mengerti pada kelas SMP atau MTS ya. Ya, ini di contohnya pun begitu. Ya, bisa teman-teman baca sendiri. Oke, jadi penekanan inilah yang nanti menjadi istilahnya intisari dalam pembahasan kita. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kemudian peta konsep kita kurang lebih seperti ini. Ya, jadi nanti ada pertidaksamaan linear dan kuadrat satu variabel. Ya, otomatis konsepnya bagaimana, langkah penyelesaiannya bagaimana. Kemudian ada persamaan rasional, begitu juga konsep dan angka penyelesaian dan pertidaksamaan irasional. Nah,
ketiga-tiganya nanti pasti akan berhubungan dengan permasalahan kontekstual ya, karena matematika ketika tidak bertemu dengan permasalahan kontekstual itu juga tidak memiliki makna ya. Jadi salah satu makna dalam matematika adalah kita menemui makna yaitu permasalahan kontekstual, atau biasanya kalian menyebutnya permasalahan sehari-hari. Nah itulah, jadi dalam matematika itu ada. Kemudian saya memberikan 3 kasus dulu. Kita masuk dalam pembahasan intinya. Ini masuk nanti kepada pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama kasusnya keliling sebuah persegi panjang sama dengan 20 cm. Jika luas persegi panjang itu tidak kurang dari 21 cm persegi, maka tentukanlah batas-batas nilai panjang dari persegi panjang tersebut. Nah, di sini ada kata kunci tidak kurang dari. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pembahasan kita, tidak kurang dari. Nah, ini kita lihat, itu adalah pertidaksamaannya. Kemudian kasus kedua, hasil produksi suatu barang dinyatakan dengan persamaan Px adalah negatif X kuadrat ditambah 28X dikurangi 60 unit barang untuk bahan baku yang diperlukan. Apabila hasil produksi adalah P ya, mencapai lebih dari 100 unit, maka banyaknya bahan baku yang diperlukan adalah ini. Nah, kata kuncinya di situ. Kemudian sebuah peluru ditembakkan ke atas. Ketinggian peluru yang dapat dicapai dinyatakan dalam meter diberikan oleh suatu fungsi HT. H itu kan biasanya height ya, ketinggian. T-nya adalah waktu, yaitu 30T dikurangi T kuadrat. Berapa lamakah peluru itu berada pada ketinggian tidak kurang dari, nah ini. Nah, kata-kata inilah yang dalam kalimat sehari-hari atau pada persoalan kontekstual itu menyatakan pertidaksamaan. Oke ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya ambil contoh atau penyelesaian di kasus yang pertama, yaitu tentang keliling suatu persegi panjang. Ya, jadi keliling sebuah persegi panjang sama dengan 20 cm. Jika luas persegi panjang itu tidak kurang dari 21 cm persegi, maka tentukanlah batas-batas nilai panjang dari persegi panjang, yaitu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu yang dimaksud, kita ditanya untuk berapa sih batas-batasnya. Nah itu. Nah, untuk solusi pertama saya ambil permisalan. Jadi misalkan panjang dan lebar persegi panjang itu adalah X dan Y. X itu ya, X dia menyatakan panjangnya dan Y dia menyatakan lebarnya. Inilah variabelnya. Jadi X dan Y itu menyatakan ukuran panjang dan ukuran lebar dengan satuan cm. Maka keliling persegi panjang, nah dimana kita tahu keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, sehingga K itu adalah 2 kali X ditambah Y, yaitu sama dengan 20. Nah, jadi di sini, dan saya sederhanakan, maka X tambah Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 10 min X. Artinya apa di sini? Lebar itu 10 dikurangi panjang. Nah, jadi untuk membaca seperti itu. Sehingga luas persegi panjang itu adalah L, luas kan panjang dikali lebar ya, X dikali Y. Maka luasnya adalah X, Y-nya tadi kan 10 min X. Ya kan teman-teman ya. Ini saya bawa kemari. Sehingga saya kalikan X dikali 10 adalah 10X, X dikali negatif X adalah negatif X kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya, dalam permasalahan itu telah ditentukan bahwa luas persegi panjang tidak kurang dari 21 cm persegi. Yang artinya adalah luas itu kan lebih dari 21. Jadi kalau misalkan bahasanya tidak kurang dari, itu sama dengan lebih dari gitu. Atau
lebih dari sama dengan. Nah, sehingga luas tadi kan 10 min X, 10X min X kuadrat ya. Yang ini, nah ini. Ya. Lebih dari atau sama dengan 21. Sehingga 10X dikurangi X kuadrat dikurangi 21 lebih dari 0. Nah, inilah yang disebut dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi pemodelannya itu adalah pertidaksamaan kuadrat. Jadi tahapannya kan dari kasus ya, persoalan, kemudian kita bawa ke dalam pemodelan, baru nanti kita selesaikan. Nah, saya mengubahnya negatif X ini karena kan kita terbiasa dengan X kuadrat ya, bukan negatif X kuadrat. Sehingga saya ubah negatif X kuadrat menjadi X kuadrat dengan mengalihkan kedua ruas dengan angka atau bilangan negatif 1. Yaitu semuanya dikali dengan negatif 1. Nah, kalau sudah dikali dengan negatif 1, maka tandanya berubah. Yang awalnya lebih besar atau sama dengan, dia berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21, yang ini saya faktorkan. Nah, jadi X dikurangi 3 dikali X dikurangi 7, ini adalah faktor dari X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21. Saya kira teman-teman sudah paham, di SMP sudah pernah. Nah, dari sini kita peroleh X sama dengan 3 dan X sama dengan 7. Ya, karena saya menggunakan X sama dengan 3 dan X sama 7 sebagai batas. Nah, kita lihat. Saya bawa ke garis bilangan. Yaitu X sama dengan 3 di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 7 ada di sini. Ya. Nah, saya ambil titik uji. Titik uji itu begini teman-teman. Kita mengambil salah satu bilangan dari 3 daerah ini. Gitu. Daerah yang pertama kurang dari 3. Yang kedua antara 3 sampai 7. Dan yang ketiga lebih dari 7. Ya, saya ambil titik uji. Yang pertama adalah X sama dengan 0. Yaitu yang kurang dari 3. Ya. Maka saya masukkan ke dalam ini. X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21. Ternyata hasilnya 21. Maka dia positif. Yaitu, ini positif. Kemudian yang kedua, yaitu X sama dengan 4. 4 kan ada di sini nih. Dia antara 3 sampai 7. Gitu. Nah, saya masukkan ke dalam persamaan kuadratnya atau dalam kuadrat ini. Maka jadi X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 kan dapatnya ini negatif 3. Ternyata di sini negatif. Dan yang ketiga saya ambil X sama dengan 8. Ya, untuk X lebih dari 7 atau daerah di sini. Daerah ketiga. Maka 8 kuadrat dikurangi 10 dikali 8 ditambah 21 sama dengan 5. Di daerah di sini pasti dia positif. Sehingga interval yang memenuhi adalah antara 3 sampai 7. Kenapa? Karena coba di sini kan yang diminta kurang dari 0. Maka kalau kurang dari 0 pasti dia nilainya negatif kan? Nah, daerah yang negatif yang mana? Yaitu antara 3 sampai 7. Sehingga batas-batasnya adalah 3 sampai 7. Dengan demikian, yaitu batas-batas nilai panjang dan lebar dari persegi panjang itu adalah 3 sampai 7. Artinya tidak boleh kurang dari 3 atau lebih dari 7. Nah, itu adalah kasus atau penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, itu kasus yang pertama. Nah, jadi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat itu ada 4 ya teman-teman. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0 dan atau kurang dari sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah bilangan real, dengan A tidak boleh 0
Kenapa? Kalau A-nya itu 0, maka ini bukan lagi kuadrat, tapi masuk nanti ke dalam linier. Nah, beda kan ya? Oke, sehingga nah, secara umum tadi kan kita sudah menyelesaikan masalah-masalah itu tadi ya, satu masalah ya. Untuk menyelesaikan satu permasalahan pertidaksamaan kuadrat dapat digunakan yang pertama, membuat model dari permasalahan. Nah, tadi modelnya adalah yaitu x kuadrat dikurangi 10x ditambah 21. Jadi x kuadrat dikurangi 10x ditambah 21. Nah, ini modelnya tadi. Menentukan titik 0 dengan mengubah tanda persamaan. Nah, tadi kan titik 0 itu kan kita dapat ketika x sama dengan 3 dan x sama dengan 7. Membuat 0 pada garis bilangan. Nah, dimasukkan di sini 3 dan 7. Kan prosesnya itu tadi sudah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah menggunakan titik uji. Nah, titik uji tadi ini titik uji. Sehingga prosesnya adalah 4 langkah. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, jadi 4 langkah itulah untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Silakan dicoba dua kasus ini. Nah, secara umum ini adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan pertidaksamaan kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada subtopik yang kedua, yaitu adalah pertidaksamaan rasional. Jadi, pertidaksamaan rasional itu adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional. Nah, jadi di awal sudah saya katakan apa itu rasional. Jadi berawal dari bilangan rasional. Nah, fungsi rasional itu adalah fungsi yang bentuknya pecahan. Iya kan? Yang pembilang satu fungsi, penyebut juga satu fungsi, dengan catatan penyebut tidak boleh 0. Nah, bentuk umumnya begini. Jadi fx per gx lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Sekali lagi dengan penyebut tidak boleh 0. Jadi nilai fungsi pada penyebutnya itu tidak boleh 0. Nah, contohnya begini. Saya memiliki sebuah persamaan atau pertidaksamaan, maaf. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x dikurangi 3 per x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, saya menggunakan pendekatan garis bilangan untuk menyelesaikan ini. Yang pertama, tentukan pembuat 0. Pembuat 0 itu maksudnya begini. Penyebutnya, ya, penyebut kita sama dengan kan 0. Pembilang kita juga sama dengan kan 0. Sehingga dapatnya x dikurangi 3 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan mendapatkan dua nilai x, yaitu 3 dan negatif 1. Ini. Kemudian syaratnya tadi apa? Penyebut tidak boleh 0. Maka x plus 1 tidak boleh 0. Sehingga x tidak boleh negatif 1. Karena apa? Kalau negatif 1 dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, itu hasilnya tidak terdefinisi. Oke. Nah, karena apa? Suatu bilangan kalau dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Ini dicatat. Oke ya. Nah, kembali lagi ke yang ini tadi. Yaitu setelah kita mendapatkan pembuat 0 dan syaratnya, maka saya masukkan titik uji. Titik uji ini tadi menggunakan bantuan garis bilangan, yaitu daerah antara kurang dari 1, negatif 1 maksud saya, antara negatif 1 sampai 3 dan lebih besar 3. Nah, antara negatif 1 saya ambil titik ujinya berapa? Negatif 2. Pak, saya ambil negatif 3, terserah. Yang penting dia kurang dari negatif 1. Maka negatif 2 ini ya,
negatif 2 ini saya substitusikan kemari, maka saya peroleh hasilnya 5. Dan 5 itu adalah positif kan? Maka setiap daerah yang ada di sini dia semuanya positif. Oke ya. Nah, begitu juga ketika misalkan saya ambil bilangan antara negatif 1 sampai 3. Saya ambil 0 ya supaya gampang. 0 dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, hasilnya negatif 3. Maka setiap bilangan antara negatif 1 sampai 3 ketika dimasukkan ke sini hasilnya negatif. Nah, saya ambil interval ketiga, yaitu yang X lebih besar 3. Saya masukkan ke dalam pertidaksamaan, hasilnya 1/5. Nah, 1/5 itu kan positif. Sehingga setiap bilangan yang lebih besar 3 ketika dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, hasilnya positif. Nah, kemudian kita kembali ke kriteria. Kriterianya kan yang diminta yang bagaimana? Yang lebih besar atau sama dengan 0. Artinya di sini yang kita minta adalah yang positif. Maka daerah yang positif inilah yang kita ambil sebagai himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian adalah X kurang dari 1 atau X lebih besar sama dengan 3. Loh Pak, ini kok kurang dari 1? Iya, maksudnya kurang dari negatif 1. Karena apa? Negatif 1 kan nggak boleh ikut. Nah, sehingga akibatnya kurang dari 1. Maka coba, ini kan bulatnya tidak penuh, dan ini penuh. Artinya apa? Kalau bulatannya tidak penuh, negatif 1 itu nggak boleh ikut. Ya, nah, ini nggak boleh ikut ini. Ya, ketika misalkan ini 3, kok bulatannya penuh? Iya, karena 3 boleh ikut. Maksudnya apa? Ketika 3 dimasukkan ke dalam pertidaksamaan ini, yaitu dia terdefinisi. Nah, ketika negatif 1 dimasukkan ke sini, dia tidak terdefinisi. Oke, jadi ngerti ya teman-teman ya. Nah, sehingga kenapa yang satu kurang dari yang tidak ada sama dengannya dan yang satu ada sama dengannya. Oke. Nah, jadi secara umum menyelesaikan suatu pertidaksamaan rasional itu ada kurang lebih 5 langkah ini. Langkah yang lain atau cara yang lain ada. Cuman saya mengambil 5 langkah ini. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Nah, ya dalam bentuk umum itu tadi ya seperti ini. Ini bentuk umum gitu ya. Tentukan pembuat 0. Nah, pembuat nolnya ini. Ya tahu, pembuat nolnya itu. Kemudian tulis pembuat nol pada garis bilangan. Nah, seperti ini. Saya tuliskan dalam garis bilangan. Selanjutnya, tentukan daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian menggunakan titik uji. Oke, baru terakhir kita perhatikan syaratnya. Oke ya teman-teman ya. Oke, jadi saya kira sudah paham. Nah, yang terakhir adalah pertidaksamaan irasional satu variabel. Nah, ada di sini kata-kata irasional, kata kuncinya. Jadi irasional itu bentuk pertidaksamaan yang memuat variabel di dalam tanda akarnya. Jadi di dalam tanda akar. Jadi kata kuncinya adalah tanda akar itu tadi. Dia maksudnya pertidaksamaan irasional. Jadi ada dalam pertidaksamaan irasional sebetulnya ada kurang lebih 4 bentuk ini. Ya, 4 bentuk ini ya, akar fx lebih besar gx, akar fx lebih besar akar gx, akar fx ya kurang dari gx, dan akar fx kurang dari akar gx. Nah, tanda 4 ini ya, 4 tanda ini bisa diganti dengan salah satu dari 2 tanda yang ada di sini. Lebih besar atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau yang di sini syaratnya ya kan, syarat untuk pertidaksamaan irasional adalah fungsi yang berada di dalam tanda akar tidak boleh negatif.
Kenapa? Karena kalau akar kemudian ada bilangan di mana bilangannya itu negatif, dia tidak terdefinisi. Nah, contohnya misalkan akar negatif 4. Adakah bilangan? Ini enggak ada. Beda kalau misalkan 4. Dia adalah 2. Nah, kalau negatif 4 nanti kita masuk dalam bilangan irasional, yaitu nah begini. Cuman ini tidak masuk dalam kajian kita. Itu nanti ada pembahasan berikutnya. Kajian kita sekarang masih dalam ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya ambil satu contoh. Ya, kalau ini bentuknya seperti yang pertama tadi, yaitu akar fx kurang dari. Nah, oke ya. Nah, kemudian maka itu adalah akar x min 1 kurang dari sama dengan 2. Syaratnya yang pertama, yang di dalam akar dia harus positif atau 0. Ya kan, 0 boleh. Karena akar 0 hasilnya 0. Gitu. Jadi syarat untuk yang di dalam akar ini, dia harus lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian saya selesaikan. Nah, ini saya misalkan ya. Saya misalkan akar x min 1 sama dengan 2. Nah, kemudian ini saya kuadratkan, ya kan? Jadi x min 1, 2 dikuadratkan menjadi 4. Ya toh? Maka x-nya sama dengan 5. Kemudian saya mendapatkan dua batas, yaitu 1 dan 5, teman-teman. Oke. Nah, 1 dan 5 saya masukkan ke dalam garis bilangan. Saya ambil titik uji. X kurang dari 1. Ya toh? Nah, ini jelas tidak memenuhi ketika saya masukkan ke dalam bentuk akar ini. Karena apa? Ketika x kurang dari 1, misalkan 0, saya masukkan, kan negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Dia negatif. Sehingga ini jelas tidak memenuhi. Oke ya. Kemudian yang kedua, antara 1 sampai 5. Nah, antara 1 sampai 5, saya ambil bilangan misalkan 4. Ya. Saya ambil misalkan bilangannya 4. 4 saya masukkan ke dalam fungsi, ya, dalam pertidaksamaan, maka hasilnya adalah akar 3. Nah, akar 3 itu kan kurang dari 2, karena akar 3 hasilnya ini. Dan yang terakhir adalah x lebih besar 5. Saya ambil misalkan x 10, yaitu akar 10 dikurangi 1, 10 dikurangi 1 kan 9 ya. Nah, akar 9 kan 3. Nah, 3, kenapa dia tidak memenuhi? Karena yang diminta adalah yang kurang dari atau sama dengan 2. Ternyata ini tidak memenuhi kan? Karena akar 9 itu adalah 3. Dan 3 itu kan otomatis lebih dari 3. Lebih dari 2 maksudnya. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Oke. Jadi 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kasus pertama. Sekarang saya ambil ke kasus kedua, yaitu bentuk akar x kuadrat min x dikurangi 2. Saya kurangi akar x kuadrat ditambah 3x plus 2. Kurang dari maksudnya. Jadi ini diketahui. Yang pertama, saya kuadratkan kedua ruas. Ya. Nah, hasilnya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 kurang dari x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Karena sama-sama memiliki x kuadrat, saya sederhanakan. Nah, yang variabel x-nya saya pindah ke ruas kiri, yang tidak ada variabel x-nya, atau sebenarnya di sini adalah x pangkat 0 ya. Cuman ini enggak ada. Saya pindah ke ruas kanan. Sehingga negatif x dikurangi negatif 3 hasilnya negatif 4.
2 ini pindah keraskan jadi positif, jadi 4. Jadi X lebih besar negatif 1. Ini saya kasih tanda bintang. Kemudian syarat yang pertama, yang di dalam akar ini ya, X kuadrat min X min 2 dia harus positif. Nah, kan ini. Sehingga batasnya pembuat nolnya adalah negatif 1 atau 2. Ini yang saya faktorkan. Maka penyelesaian adalah X kurang negatif 1 atau X lebih besar 2. Nah, silahkan teman-teman membuktikannya pakai garis bilangan. Oke ya. Kemudian syarat yang kedua yang ini. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 harus positif. Nah, sehingga X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 saya faktorkan. Maka faktornya adalah X plus 1 dan X plus 2. Nah, X plus 1 pembuat nolnya adalah negatif 1. Dan X plus 2 pembuat nolnya adalah negatif 2. Maka penyelesaiannya adalah ini. Nah, oke ya. Silakan gunakan garis bilangan untuk membuktikannya. Nah, kemudian selanjutnya saya pakai garis bilangan. Yang pertama tadi adalah daerahnya X kurang dari lebih besar 2. Yang mana? Yang ini. Nah, ini X lebih besar 2. Ini. Kemudian X kurang dari negatif 1. Ini mewakilinya yang di sini. Ya kan? Kemudian X kurang dari negatif 2. Nih. Kemudian X lebih besar negatif 1. Ini ke sini. Oke. Dan yang X lebih besar negatif 1. Ini. Nah, kenapa saya ambil ini? Coba kawan-kawan perhatikan. Daerah yang X lebih besar sama dengan 2, ini kan arsirannya sebanyak 3 kan? Ditandai dengan panahnya banyak 3. 1, 2, 3. Kalau daerah di sini kan panahnya 2. Daerah di sini panahnya 1. Daerah di sini panahnya 2. Oke. Dan di sini panahnya ini 3. Jadi menandainya seperti itu salah satunya. Sehingga irisan dari sini dan kedua syarat merupakan himpunan pertidaksamaan atau himpunan penyelesaian pertidaksamaan bahwa irisannya adalah ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke ya teman-teman ya. Nah, itu beberapa alternatif. Ada 2 alternatif penyelesaian. Nah, jadi ada beberapa metode yang harus diperhatikan untuk membahas pertidaksamaan irasional. Jadi ada kurang lebih 7 langkah yang tadi kita lakukan. Yaitu syaratnya yang di dalam akar harus positif. Akar tanda hilang maka dikuadratkan. Ya, ini teknis pengerjaannya saja atau manipulasi aljabarnya. Dan ruas kanan kita jadikan 0. Nah, jadi ruas kanan kita jadikan 0. Apakah dia kurang dari 0 atau lebih dari 0? Nah, ini untuk memudahkan saja. Bila mengandung operasi kuadrat maka difaktorkan. Nah, seperti ini tadi kan. Ini kan difaktorkan semuanya. Nah, kemudian tentukan harga 0 variabel X. Itu pembuat nolnya. Masukkan harga 0 sebagai syarat dalam garis bilangan. Nah, ini titik uji. Ini tidak selalu harga ya teman-teman ya. Oh maaf, pembuat 0 tadi benar-benar. Pembuat 0 ke dalam garis bilangan. Kan? Nah, ini tentukan garis himpunan penyelesaian. Bisa menggunakan titik uji, bisa menggunakan irisan masing-masing penyelesaian tadi. Oke. Ini ada 3 permasalahan yang bisa teman-teman coba untuk mendalami atau lebih mempelajari tentang pertidaksamaan irasional satu variabel. Oke. Nah, jadi itu cukup sekian teman-teman materi kita tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.